Suaraku jelas ya, Pak? Ya, jelas, Pak. Yuk, silakan Pak Daniel. Ya. Shalom, selamat pagi semuanya, orang-orang yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala apa yang Tuhan lakukan, buat kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, begitu tinggi Tuhan. Kasih-Mu tiada terbatas Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, perkenankan kami untuk memasuki hadirat-Mu, untuk menikmati Tuhan di dalam saat itu pagi hari ini Tuhan. Pengurapan turun atas kami sekalian tanpa terkecuali Tuhan. Semuanya Tuhan. Mari lawat kami satu persatu. Jamah kami supaya kami lebih lagi untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat kebenaran firman-Mu, lewat puji-pujian. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan saat itu dalam tangan kuasa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Ya, Selidiki, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang
syukur Tuhan karena kasih-Mu, urapan-Mu Tuhan. Kau tuntun anak-anak ini Tuhan pada pagi yang indah ini untuk kami mau belajar akan setiap pemberian firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa yang kurang cakap untuk berbicara Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan hikmat yang dari-Mu yang boleh kami sampaikan Tuhan untuk membangun spiritualitas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya, amin. Yuk pagi semua, pagi Pak Ronald. Maaf ya sedikit trouble. Ya. Nah, teman-teman. Ya kita akan masuk ke dalam pembacaan pagi ini. Terambil dalam Mazmur 106 ya Pak Ronald ya, benar ya. Yuk kita akan baca, minta tolong Pak Ronald, Mazmur 106 ayat 10 sampai 14. Halo pagi Cik Yusan. Udah Pak Ronald. Mazmur berapa Pak Eko? 106 ya? Mazmur 106 ayat 10 sampai 14. Tak baca tak? Ya, silakan. Ya. Mazmur 106 ayat 10 sampai 14 ya. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Amin. Ya, makasih Pak Ronald. Ya teman-teman, mereka ini udah bisa ditutup Pak Ronald. Mereka ini bangsa Israel ya teman-teman ya. Jadi ada ungkapan kejujuran lewat pemazmur penulis ini ya, bahwa mudah sekali bangsa Israel itu mengucapkan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan ya, di saat mereka itu lolos atau lepas dari jeratan bahaya dari bangsa Israel. Tapi sayangnya sekali ya, mudah sekali mereka itu berpaling untuk melupakan kebaikan Allah dan hidup di dalam kenafsuan dunia. Tadi disampaikan ya di dalam Mazmur 106 tadi ayat 14, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Kalau kita melihat secara utuh di dalam Mazmur 106, gimana ada gambaran bahwa bangsa Israel itu up down imannya tuh, spiritualnya tuh up down bersama Tuhan. Kadang kalanya itu mereka itu taat, setia, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi sering juga mereka itu mencobai Allah, berlaku serong pada Tuhan, ya, hidup penuh dengan kenafsuan. Nah, ini loh gambaran kita saudara semua. Sendiri itu nggak akan mampu ya. Kita ini bukan hanya sakit, tapi kita ini mati oleh dosa, saudara semua. Kita ini bukan sakit. Kita ini bukan kayak orang tuh yang tenggelam no air, terus kita ini masih gelegepan gitu ya, Terus Tuhan itu menolong kita, menarik kita, nggak seperti itu loh. Tapi kita ini sudah mati, sudah tenggelam no laut, sudah tenggelam di air. Nah, Tuhan yang masuk ke dalam air dan menyelamatkan kita, menggotong kita yang dahulunya mati, terus kita ini memperoleh hidup yang baru. Ini loh, teman-teman ya. Sebab itu ya saudara ya, di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 2.
Efesus 2, 1-2 ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, tema kita hari ini adalah hidup bersama Tuhan, saudara. Dulu, saya tuh sempat berdiskusi dengan Budianto ya. Kenapa ya kita melihat orang-orang itu ya, melihat teman-teman, melihat kadang-kadang ya kita sendiri, kok hidup itu nggak bisa nggak bisa bertumbuh terus di dalam Tuhan, selalu ada up down up down. Kok kenapa kok orang itu kok begitu lekas balik lagi nanggung ke nafsuan dunia dia? Kayak orang itu asin itu kumat enggak kan gitu ya. Kok nggak kenceng gitu loh, kok nggak pernah meresapi tentang kebaikan Tuhan. Kemarin sempat diskusi dengan Budianto, kenapa ya kita lihat teman-teman tuh seperti itu ya, kadang-kadang dia itu kenceng ya di dalam Tuhan, kadang-kadang gendul lagi, gak konsisten loh. Nah ini loh yang paling penting buat kita tuh lihat tuh apa yang mendorong kita ini konsisten di hadapan Tuhan. Kalau yang mendorong kita ini hanya kebaikan-kebaikan, hal-hal yang kebaikan yang kita terima, saudara semua, seperti mujizat, seperti berkat, itu pasti tidak akan berjalan mulus hidup kita ini. Keimanan kita nggak bakal berjalan mulus. Tapi kalau kita ada suatu dasar yang kuat, itu akan membuat respon kita tuh benar-benar konsisten di hadapan Tuhan. Ya, tadi disebutkan di dalam Efesus 2, 1-2. Bahwa kita ini sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu itu, dan kita hidup di dalamnya. Jadi sadari betul teman-teman bahwa kita ini adalah orang-orang yang dahulunya tuh mati. Tapi puji Tuhan ya, kita ini diselamatkan bukan oleh karena kita loh, bukan oleh karena kemampuan kita loh teman-teman. Di dalam Efesus 2 ayat 4-5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ini loh teman-teman. Jadi hidup itu harus penuh dengan kasih karunia Tuhan. Banyak sekali kita melihat cara pandang orang itu tentang kasih karunia Tuhan, banyak sekali kita melihat. Cara pandang kita melihat kasih karunia Tuhan akan menentukan respon dan gairah cara kita untuk hidup. Ya, teman-teman ya. Jadi cara pandang kita tentang kasih karunia Tuhan itu menentukan respon kita. Apakah sebatas ya udah saya selamat karena percaya pada Yesus. Saya tuh pernah menegur saudara saya tuh ya tentang hidup yang hidup yang konsisten ya, hidup yang ojo karepe dhewe itu loh. Dan beliau itu sok ngomong gini, kamu itu percaya pada Yesus, aku ya percaya pada Yesus, ya sudah, gitu loh. Tapi lah responnya seperti itu ya, hidupnya gak tambah baik tapi tambah rusak. Tapi dia hanya punya suatu modal, aku percaya pada Tuhan, selamat, gitu toh. Ini ada yang salah dengan cara pandang mereka, orang-orang tersebut dulu ya. Jadi hanya memandang Tuhan itu sebagai tumbal keselamatan dulu, tapi benar-benar gak meresponi dulu ya. Ini yang paling bahaya teman-teman. Kita melihat orang-orang di dunia itu seperti itu. Orang Kristen kebanyakan orang-orang seperti itu, memandang keselamatan Tuhan hanya sebagai tumbal keselamatan tok buat kita, titik dulu, tanpa ada respon yang benar. Ini loh. Atau ada lagi, oh ya saya mau dekat pada Tuhan agar hidup ini baik-baik aja, agar hidup ini banyak mujizat. Teman-teman, sering kita melihat seperti itu orang-orang teman-teman itu ya, atau mungkin kita sendiri ya. Hidup tergantung, hidup berfokus pada kebaikan Tuhan, berfokus pada mujizat Tuhan. Apakah itu benar atau salah? Ya benar,
Tapi kalau fokus kita kepada hal-hal yang baik buat kita, di saat Tuhan itu mau membenarkan hidup kita, apakah hidup kita tetap konsisten di hadapan Tuhan? Nah ini loh, ini bahaya banget. Yuk teman-teman, milikilah hidup kita nih yang benar-benar berdasar dan berakar kuat akan setiap karya-karya Tuhan. Apa itu? Yaitu kasih karunia Tuhan. Ada seorang penginjil ya, namanya John Stott ya. Beliau itu termasuk dalam 100 tokoh berpengaruh versi majalah Time tahun 2005 ya. Dia mengatakan gini, ini seorang penginjil, bukan filsafat ya, ini seorang penginjil. Dia mengatakan inti dosa manusia yaitu apa? Manusia itu menggantikan dirinya dengan Tuhan. Sementara inti keselamatan yaitu apa? Tuhan menggantikan dirinya dengan manusia. Ini loh plot utama kita, saudara semua ya. Jadi dosa itu menempatkan diri kita ini di tempat Tuhan. Kita ini membawa diri kita seperti Tuhan. Ini bahaya banget. Ini loh dosa. Inti dari dosa itu seperti itu. Kalau kita pengen seperti Tuhan, ego kita pengen seperti Tuhan, bertindak seakan-akan kayak kita yang paling menang dewi, berotoritas penuh pada orang lain. Ya, ini adalah kita ini sama dengan menuhankan diri kita. Ingin menjadi pusat hidup kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sudah jelas dikatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa ya dengan Tuhan. Tapi ada suatu keinginan dari Adam dan Hawa ya untuk menjadi seperti Tuhan. Ini loh. Jadi inti dosa itu manusia itu pengen bertindak seperti Tuhan. Sedangkan berbalik dengan apa itu keselamatan? Keselamatan itu apa? Tuhan menempatkan dirinya di tempat kita. Ini kebalik. Kita loh orang yang ciptaannya yang gak ada apa-apanya, dipites saja bisa mati itu loh. Gak ada apa-apanya dengan Tuhan tuh yang Pak Daniel mengatakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang transenden, yang kebesarannya itu di luar pikiran kita itu loh. Seperti itu. Tuhan aja yang begitu transenden aja menempatkan dirinya itu rendah seperti kita. Melalui karya salib Yesus menggantikan kita supaya kita itu apa? Hidup tinggal bersamanya. Ini loh contoh suatu keteladanan yang luar biasa lewat Tuhan kita. Kita menyadari betul enggak? Dulu kita mati ya teman, diperbudak oleh dunia. Dan kita ini di bawah murka Allah. Disalib. Ya, Yesus itu tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, saudara semua. Yesus itu menderita dan mati menggantikan kita, menanggung murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Kita ini adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Itu loh. Ini realita bahwa kita ini dulunya itu orang-orang yang dimurkai Allah, saudara semua. Kalau kita baca kitab Paulus tadi di dalam Efesus. Bahkan di dalam Mazmur 106 tadi juga dikatakan bahwa kita ini juga orang-orang yang seharusnya dijauhi oleh Allah. Karena apa? Karena rohani kita, karena hidup kita itu penuh dengan drama ya. Suka yang baik-baik, sukanya mujizat. Kalau ada masa didik baru gerundel, baru mencela Tuhan. Seperti yang bangsa Israel lakukan ya. Ini loh, Yesus bukan hanya menderita secara fisik saudara semua. Yesus ditinggalkan sepenuhnya oleh Bapaknya. Jadi Tuhan Yesus itu ya mengalami satu penderitaan yang paling berat apa saudara? Bukan disalib, bukan ditikam, bukan dicemooh. Tapi Yesus itu menderita hal yang luar biasanya apa? Di saat dia mengalami suatu keterpisahan dengan Bapaknya. Ini loh Tuhan. Ini loh teman-teman. Dia sampai mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah suatu kesedihan yang berat banget bagi Yesus itu ya, berada merasa dirinya tuh, ini loh, Bapa kok meninggalkan aku itu loh. Ini loh tuh, saudara semua ya, bahwa Allah kita ini
sungguh luar biasa. Lewat pengorbanan Tuhan, Dia memberikan kita suatu hal yang baik, satu hal yang gak bisa diputuskan oleh setan, ya apa? Yaitu Yesus tinggal di dalam diri kita, gak pernah meninggalkan kita lagi. Ya, salib menuntun respon, saudara Tuhan. Ya teman-teman, kita bisa terus hidup seperti biasa, seolah-olah Yesus tidak mati bagi kita. Kita bisa bertobat dan percaya kepadanya, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus, menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Kita percaya ya teman-teman, bahwa kita menerima status Kristus tidak lagi buat kita sendiri, tapi hidup kita ini harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi ada reflektif buat kita pagi yang indah ini teman-teman. Apakah kita ini benar-benar rest, atau kita ini benar-benar istirahat penuh di dalam kasih karunia Tuhan? Atau masihkah ada suatu kegelisahan dalam diri kita yang tetap mengharapkan suatu kebaikan-kebaikan atau mujizat Tuhan? Atau seperti itu? Apakah kita ini berpegang pada apa tuh hidup kita ini? Berpegang pada kasih karunia Tuhan, berpegang pada karya Tuhan, atau tetap berpegang pada suatu hal-hal yang kita pengen hidup ini baik-baik aja gitu loh. Hidup ini penuh dengan mujizat. Jadi yang kedua, apa yang menjadi reflektif buat kita? Mengapa kita masih berusaha membuktikan diri di hadapan Allah dan dunia? Saya jujur ngomong, terberkati ya dengan para senior-senior di dalam full gospel itu ya. Itu belajar banyak bahwa menjadi seorang melayani Tuhan tidak sebatas pada jabatan, tapi yang paling utama adalah peran. Kita ini di dalam pelayanan teman-teman ya, bukan seperti jenjang karir ya, jadi pegawai, terus honorer, jadi staff, terus jadi manajer jadi direktur. Bukan seperti itu. Kalau kita benar-benar hidup kita pada Tuhan, respon yang baik pada Tuhan, kita ungkapkan lewat pelayanan ya teman-teman ya, bukan sebatas kita seperti kayak jenjang karir gitu loh. Oh, posisiku di atas, aku gak ngelakuin yang bawah. Ini aku belajar banget, yang luar biasa yang saya dapatkan dalam full gospel itu ya. Bukan soal jabatan, tapi soal peran. Yang atas bisa sampai ke bawah, kalau emang bawah itu perlu didorong. Ya, kemarin itu luar biasa. Saya melihat seorang senior full gospel itu ya, dia tuh sudah top ya, pernah jadi presiden chapter, pernah jadi VREP RD, dan dia ikut full gospel itu puluhan tahun. Terus di saat dia tahu ada sebuah chapter itu yang mengalami suatu pergumulan dan mau mati, dia mau dibubarkan, beliau ini loh yang harusnya tuh, kalau kita melihat jenjang karirnya itu luar biasa, dari segi kemampuan ya luar biasa. Beliau ini gak nganggur amat dong, dia pengusaha. Dia mau langsung terjun ke bawah. Jadi apa? Jadi presiden chapter. Jadi wakil presiden chapter. Demi apa? Dia melihat perannya dulu. Ini loh, kita ini benar-benar fokus dalam pelayanan, bukan melihat status kita dulu. Bukan melihat, jabatan kita seperti apa. Nah, ini teman-teman ya, kita harus memiliki bahwa kita ini benar-benar tahu diri ya, bahwa di saat kita mengenal dosa kita, mengenal pengorbanan Tuhan, itu akan membawa kita apa? Ketidakmampuan kita loh terhadap dosa. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ayo teman-teman, semangat terus. Hidup kita ini bukan up down, tapi hidup kita itu harus terus level up, naik level terus teman-teman ya. Milikilah respon yang baik. Respon yang baik bisa kita miliki
Dengan apa? Dengan kita punya suatu pengertian yang benar tentang karya Kristus, bukan sebatas apa yang kita terima, tapi itu semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, Pak Ronald, Pak Daniel, terima kasih sudah berkati. Ya, amin. Terima kasih Pak Eko, luar biasa. Disinggung ini juga sudah menjadi bagian kemarin di puasa Ester ya. Jadi kalau saudara dan saya tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa kita punya kemampuan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Jangan seperti apa yang dikatakan Pak Eko tadi, bangsa Israel di padang gurun, udah dikasih gandum, makan tiap hari, gak kerja, minta daging, pikirannya masih di Mesir. Kira ini adalah gambaran dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Wah, ternyata ada sebagian orang-orang yang dalam kehidupan keseharian tidak ada mujizat, tidak ada berkat, juga tidak pernah hadir dalam hadirat kita. Tetapi waktu hadir mujizat, berkat, wow, semangatnya minta ampun. Tetapi waktu dalam tekanan, proses, yang menghilang, tidak tahu kemana. Itu yang terjadi, itu yang biasa kita kita saksikan, fenomena-fenomena seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada Tuhan. Ternyata ada sebagian orang yang mengandalkan mujizat, mengandalkan berkat, mengandalkan kuasa Tuhan, bukan mengandalkan sumbernya. Nah, ini dikatakan di apa yang dikatakan Pak Eko tadi di ayat yang ke-17 dikatakan, di ayat yang 12. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Wow, dahsyat. Kalau menyanyikan puji-pujian itu dahsyat. Tetapi kenyataannya waktu diperhadapkan dengan masalah, mereka ngilang, saudara. Mereka tidak lagi dalam hadirat Tuhan. Wah, ini yang sangat disayangkan. Jadi apa yang terucap sama pikiran itu nggak sama, ternyata nggak sinkron. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh Anda mengandalkan mujizat ke Tuhan itu boleh, nggak salah. Tetapi harus juga diimbangi dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, meskipun itu pahit, getir adanya, kita harus tetap cari hadirat Tuhan. Kita harus tetap datang untuk menikmati hadiratnya. Jangan Tuhan dijadikan beban berat saat mengalami ketidaknyamanan, hilang dari darat, tidak kelihatan sama sekali. Bahkan di gereja pun kadang-kadang nggak kelihatan. Tetapi waktu dikasih Tuhan, ditolong Tuhan, wah, berhati-hati. Marilah, apa yang dikatakan oleh Pak Eko dalam Mazmur 106 ini, marilah kita tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita itu kita tidak akan bisa uh, tumbang atau jatuh atau kita gampang berputus asa. Kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan berkatnya, sebagaimana bahasa Israel pada waktu itu. Ya, terima kasih Pak Eko buat firman Tuhan. Hari ini kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, menyerahkan kepada bangsa dan negara. Oma Giok, tolong untuk berdoa bangsa dan negara, Oma Giok. Ya, pagi Oma. Selamat pagi. Ya, silakan untuk doa bangsa dan negara, Om. Ya, Bapak yang di dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kami mulai bersekutu di dalam doa pagi. Terima kasih buat tubuh yang sehat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tiba saatnya kami akan mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Engkau dari Sabang sampai Merauke Tuhan, supaya kami juga menjadi saluran berkat, bisa memberitakan Injil di mana saja kami berada.
sehingga Injil itu bisa dikenal oleh semua orang dari bangsa kami Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kami semua hikmat akal budi sehingga apa yang kami beritakan boleh menjadi berkat buat seluruh bangsa Indonesia yang sempat kami diami saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan Presiden kami berserta bawahannya ke dalam tangan Engkau. Berkati mereka tubuh yang sehat, hikmat akal budi, supaya dia juga boleh memerintah dengan adil, jujur, dan makmur buat bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga beri tubuh yang sehat semuanya pemimpin kami beserta bawahannya. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami ini. Haleluya. Amin. Ya, men, terima kasih Om Akio. Ya, Silakan Pak Ronald bersalin mendoakan. Iya, itu sesuai info dari Pak Eko tadi kita discuss ya. Ada discuss mengenai mungkin perihal apa yang disampaikan Pak Eko tadi ya Pak Daniel mengenai kasih karunia. Jadi kita nggak ada breakout room untuk doa, tapi kita discuss mungkin ya. Mungkin dilanjut Pak Daniel. Terima kasih Pak. Maksudnya dilanjut apa ini Ya Pak? mungkin tak bantu bagi Pak Ronald. Ya, Ya, mungkin teman-teman mungkin kita melihat banget ya bahwa kita melihat teman-teman itu mungkin diri kita sendiri ya. Kadang-kadang berfokus pada hal-hal jawaban doa, hal-hal yang baik tentang apa yang kita alami ya teman-teman. Emang nggak ada yang salah sih seperti itu. Cuma kadang-kadang kalau kita berfokus pada situ, di saat ini kita ada suatu permasalahan yang pelik ya. Nah ini lagu lama ini apa? Kita kadang-kadang gondok be Tuhan, kadang-kadang down. Nah, apa yang membuat kita ini supaya benar-benar punya respon yang benar, teman-teman? Coba kita merefleksi diri ya. Apakah kita seperti itu dulu? Kita mau jujur ngomong. Kalau aku jujur ngomong, kadang up down dalam hidup ini. Kelemahanku apa? Dalam kesibukan. Kalau benar-benar sibuk, bolong-bolongnya akeh aku doa pagi ini. Ditegur oleh Venda. Sebentar dia Venda itu nggak negur secara frontal, nggak secara langsung kepada saya karena sungkan deh itu saya gitu. Tapi kita ini tertegur bukan karena apa yang disampaikan orang, tapi kita bisa tertegur dengan melihat orang itu loh. Dengan sebuah konsisten itu bisa membangun kita tuh loh. Kayak Venda, kayak Ronald tuh luar biasa menjadi penjaga gawang kita dalam doa pagi. Ronald Venda tuh nggak berani, mungkin sungkan be aku ini. Pak Eko kok up down aja, kapan hari kok seminggu ini gak pernah doa pagi. Kalau Ronald mungkin sih berani nyindir titik gitu loh, apalagi Venda enggak. Tapi saya terberkati gitu loh, ada sebuah komunitas yang saling membangun tuh loh. Ini loh, kita pasti punya sifat seperti itu. Ini bahaya banget ya. Halo Pak Kimin, coba teman-temannya mungkin ada yang mau di-sharingkan atau mungkin ada yang mau ditambahkan. Halo Pak Kimin. Ya Pak Eko. Nah ini Pak Kimin. Nah ini Pak Kimin. Ya Pak Kimin. Menurut Pak Kimin, cara respon yang baik pada Tuhan itu ya tentang kasih karunia Tuhan. Ya menurut saya ya meneladani apa yang sudah dilakukan Tuhan, kita berusaha untuk bisa melakukan gitu aja. Ya dari Pak Kimin Dewi, ya Pak. Dari apa yang menjadi apa ya? Yang menjadi effort Pak Kimin dulu ya supaya cara menyikapi kasih karunia Tuhan itu. Ya itu tadi ya memang kenyataan ya Pak. Kita tuh up down itu sudah menjadi karakter kita ya, tapi kita pagi ini kita diingatkan, diberkati untuk meneladani ya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada kita semua.
yang kita sudah ditebus dari semua dosa dan kelemahan kita ya. Kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus yang luar biasa bagi kita semua, karena setiap orang yang percaya itu kita diberi Roh Kudus untuk memampukan. Kalau dari diri pribadi kita masing-masing tidak mampu ya meneladani apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Tapi kita percaya Roh Kudus membimbing kita, memampukan kita untuk kita berkarya lebih dalam setiap perjalanan hidup kita. Itu yang kami dapatkan, Pak. Ya, thank you Pak Kimin. Ini Ya, Pak Kimin itu sama-sama. luar biasa ya. Hidup itu benar-benar konsisten ya. Bu Ana, videonya Bu Ana. Kalau saya ya, biasa syukur sama Tuhan ya. Kita itu ada kalanya ya kehidupan kita itu kayak menjauh ya dari Tuhan ya. Rasa-rasen gitu ya, kayak doa pagi itu saya juga sering bolong-bolong. Tapi kita itu bisa melihat kehidupan kita, Tuhan sudah banyak menolong kita, Tuhan sudah banyak melakukan karyanya ya dalam hidup kita. Jadi dengan jalan yaitu kita bersyukur. Itu sih dari saya, selalu bersyukur. Itu Pak Eko. Ya, sip. Iya, teman-teman. Kadang-kadang cara kita membangun diri kita ini kadang-kadang berfokus pada tindakan ya. Seperti doa pagi, terus baca kitab setiap hari. Kadang-kadangnya kita ini kadang-kadang mempunyai apa ya, kalau saya ngomong itu juga ada salah nih gitu loh. Menganggap sebuah tindakan kita itu sebuah tindakan yang benar-benar rutinitas loh teman-teman. Wah, aku lah nggak melok doa pagi, berarti aku ini salah ya. Oh, aku lah nggak baca Alkitab setiap hari, berarti aku ini dosa ya kan itu ya. Jujur ngomong nggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kayak kita mau melakukan hal-hal kayak doa pagi, kayak apa itu baca Alkitab, ya teman. Itu emang ada suatu ada gairah dalam diri kita ini ya, bahwa kita ini benar-benar mau mengenal Tuhan. Nah itu loh yang paling penting utama kita ini. Bukan sebatas waduh absensi atau sebatas puasa terus sebatas apa, enggak gitu loh. Tapi benar-benar respon yang kita lakukan tadi, yang kita lakukan itu benar-benar timbul dari dalam diri kita loh. Ini loh yang paling harus kita pegang dulu. Tapi ada kalanya pada waktu puasa Esther kemarin ya Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Wow, Ya, Pak Daniel di YouTube videonya ya. ya gimana Pak Eko? Nah, ada kalanya kan kita melihat waktu puasa kemarin tuh teman-teman tuh banyak sekali orang tuh berpuasa dengan embel-embel dulu. Ada sebuah motivasi-motivasi tuh dalam diri kita dulu. Dalam diri teman-teman atau mungkin kita kalau kita berpuasa. Jujur ngomong, kita ini berpuasa ini emang pure ada motivasi enggak dalam diri kita? Halo, Erik? Ya, ada motivasi Pak. Iya, ada motivasi apa? Biasanya seperti itu ya Pak Daniel ya. Iya, betul. Nah, kata kemarin dulu kesaksian teman-teman itu yang puasa Esther atau mungkin apa ya, bukan bermaksud kita ini menyalahkan mereka atau enggak loh ya teman-teman. Kita ini belajar ya supaya kita ini gimana sih respon kita pada Tuhan yang benar itu ya, tindakan kita yang benar. Apakah kita ini berpuasa ada suatu motivasi diri sendiri? Motivasi itu memang benar, asal untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau motivasinya untuk diri kita sendiri, ini bahaya banget teman-teman. Karena apa? Tadi seperti dikatakan tadi loh. Inti dari dosa itu apa? Kita itu menjadikan diri kita seperti Tuhan. Nah ini loh, ini paling bahaya banget. Halo Pak Erik.
Erik. Apa Pak Eko? Ayo Erik. Nah, wes. Oh, ini maskotnya Takoy, Pak Erik. Ini maskotnya doa pagi kita ini mau menambahkan atau mau mengungkapkan ya Pak Erik. Semangat, Pak Erik. Kamu bisa. Nah, Kok tumben ini ya hari Selasa kok diskusi ini. Luar biasa ini Pak Eko ini. Semangat. Erik ya Pak Erik. Bagaimana cara mencikapi Erik? Kasih karunia Tuhan itu dengan konsisten. Ya, ya seperti yang saya sharingkan kemarin Pak Eko. Yang mana aku nggak denger kok. Ya harus punya kerendahan hati. Ya kemarin kita sharingkan harus mau menyakal diri dan pikul salib ya. Kadang kalau kita memang lama mungkin doa kita nggak dijawab, terus kita merasakan masalah itu kok nggak ada habis-habisnya, terus silih berganti, berkepanjangan gitu ya. Kok seakan-akan hidup Tuhan ini, hidup bersama Tuhan ini kok susah gitu ya. Nah, kita selalu membandingkan hidup kita mungkin dengan orang-orang yang tidak punya Tuhan loh. Kok mereka hidupnya lebih enak atau gimana ya. Jadi ada perasaan kecewa gitu dengan Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan kita ini lebih susah. Nah itu makanya kan dikatakan kita harus mau, barang siapa mau mengikut aku itu harus menyangkal diri dan pikul salibnya. Nah, apa sih sebenarnya arti dari menyangkal diri ya? Jadi menyangkal diri ini walaupun dia memiliki kuasa untuk meminta hak itu, tapi dia tidak menggunakannya. Jadi seperti kalau kita contoh teladan paling bagus, paling terbaik kan memang Tuhan Yesus sendiri. Jadi walaupun dia punya kuasa sebagai anak Allah, tapi waktu dia diturun ke bumi menjadi manusia, dia tidak menggunakan kuasa itu untuk melakukan kehendaknya dirinya sendiri. Misalnya kalau dia dimaki-maki, dicecat, ditusuk, ditikam, disalibkan, dia dia mestinya punya kuasa untuk minta ke Allah Bapa, Bapa, turunkan api dari langit untuk menghanguskan mereka. Enggak, tapi dia bisa menyakal diri ini, mengosongkan dirinya sendiri itu. Jadi enggak menggunakan kuasa walaupun punya kuasa. Nah, tapi dia mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu kalau kita mempunyai hati seperti Kristus itu, mungkin kita nggak mengalami masalah-masalah yang terlalu berkepanjangan. Ya, kita tidak kecewa. Jadi tetap bisa bersyukur, ya tetap bisa itulah. Ya, ini memang suatu hal yang nggak mudah dilakukan ya, Kak. Memang itu perlu suatu perjuangan, konsistensi dan lain-lain itu ya. Ya memang ini tujuannya fellowship ya gitu, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, bisa membangun ya. Jadi mungkinnya mereka yang lemah bisa dikuatkan, ya itu ya. Mungkin yang bisa saya sharingkan Pak Eko. Ya, thank you Pak Erik. Ya, pikul salib katanya Pak Erik ini ya. Dengar ya Pak Ronald ya. Pikul salib ya. Ya, thank you. Yuk yang lain. Bu Yani, halo Bu Yani. Sama aja Pak, kayak gitu Pak. Sama Pak siapa? Enak Ibu Yani. Jangan sampai sama dengan tetangga loh, repot. Aku sebentar. Iya, ini loh salah satu kita ini cara kesaksian itu kadang-kadang kita ini ambil simple nggak mau ambil suatu hal, pilih simple itu loh. Sama, idem. Nah ini loh.
ini jujur ngomong ya, kalau kita ini terbentuk seperti itu, kita ini kayak follower tuh loh, kayak pengintil tuh loh. Lawan. Kita Oh ini, gitu ya Pak. kayak follower. Nah, ayo. Ya kita harus benar-benar ini sih kalau apa namanya mau kalau kalau berdoa kamu benar-benar jangan hanya tujuan kita sendiri saja. Memang sih kadang-kadang kalau waktu di saat kita puasa ya mungkin seperti yang Pak Daniel ngomong tadi ya emang ada tujuannya gitu. Kita puasa itu ada tujuannya untuk sesuatu yang untuk kita gitu loh. Tapi eh, kadang-kadang itu emang nggak bisa dipungkiri kalau emang kita niatnya tuh tidak hanya ini ya. Jadi ada tujuan kita sendiri untuk diri kita melakukan puasa itu. Makanya kadang saya sendiri kemarin itu juga pernah, tapi bukan untuk saya pribadi. Jadi saya berdoa itu bukan untuk saya pribadi waktu yang kedua ikut puasa Esther. Tapi puji Tuhan itu emang ada ada jawaban gitu loh. Paling tidak itu setelah sekian lama itu ternyata ada jawaban. Sama seperti ya emang mungkin mungkin apa namanya bisa dibilang ada benernya, adanya. Tapi kadang-kadang emang kita nggak tahu ya Tuhan itu memberikan itu nggak disangka-sangka gitu loh dengan apa yang kita doakan, apa yang kita minta ambil Tuhan. Jadi emang kalau saya sih berdoa, ya ikut puasa itu dengan tulus ya. Kalau kamu melakukan semuanya itu dengan tulus, terus benar-benar ingin Tuhan itu benar-benar apa ya bisa ngerti gitu loh apa yang diinginkan anak-anaknya. Jadi emang kalau kamu mau memuliakan nama Tuhan, kamu ingin semela ambek Tuhan, Tuhan pasti ngerti. Jadi tidak hanya dengan apa ya dengan keinginan yang ini ya keinginan kita semata, tapi Tuhan tuh tahu kalau emang itu kamu butuhkan, kalau emang itu yang kamu ini ya, itu Tuhan tuh pasti memberi. Tapi kalau hanya sekedar ini aja, Tuhan tuh mungkin bisa mengerti gitu. Mereka apa yang masih belum perlu atau apa gitu. Jadi emang aku ngerasa tuh kalau semuanya kita di saat-saat benar-benar membutuhkan, di saat-saat waktu yang sangat-sangat ini ya Tuhan tuh pasti menolong kita. Jadi apapun dalam kondisi apapun aku percaya ya Tuhan itu nggak mau anaknya itu tergeletak kalau dia itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Itu sih. Jadi intinya kita harus tetap semela ambek Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan, tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Sampun Pak Eko. Ya, ini loh yang menjadi diskusi kita ya. Jadi kita melihat ya, kita mendengar bahwa kadang-kalanya kita ini berpuasa itu ada suatu harapan yang kita miliki loh. Itu yang menjadi motivasi itu loh, teman-teman. Nah, itu yang apa ya? Aku ngomong itu ya ada kurang baik itu loh, teman-teman ya. Kita tuh punya, emang benar kita ada suatu permintaan, ada suatu kerinduan, pergumulan ya. Apakah itu menjadi fokus utama kita di dalam kita ini melakukan ibadah gitu loh? Kan nggak juga seperti itu. Ya, apa sih motivasi kita ini? Apakah benar-benar emang pure untuk kemuliaan Tuhan atau emang pure untuk kita sendiri tadi? Jadi dikatakan tadi supaya Tuhan itu mengerti itu loh apa yang kita pergumulkan tuh, apa yang Tuhan, supaya Tuhan itu ngerti apa yang kita ingin tuh loh, apa yang menjadi harapan-harapan kita, doa-doa kita. Nah ini kan salah kaprah nih teman-teman ya. Sebetulnya bukan Tuhan yang mengerti loh, Tuhan itu harus mengerti. Kadang-kadang kita memaksa Tuhan untuk mengerti apa yang kita menjadi pergumulan tuh loh. Harusnya itu kita yang harus mengerti tuh loh, kan gitu. Bukan kita menyuruh Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi
kebutuhan kita, Tuhan itu sudah cukup wis. Kurang apa lagi wis, pengorbanannya yang jadi kayu salib itu kurang apa lagi wis. Itu adalah mujizat terbesar buat kita nih teman-teman. Ya, bukan kita meminta Tuhan tuh mengerti apa yang kita butuhkan, tapi yang lebih utama tuh kita mengerti nggak tentang kasih karunia Tuhan itu seperti apa. Kan gitu ya. Bu Venda, Ya, Pak Eko. ya gimana Bu Venda? Kalau kita lihat Ya, diskusi tadi. ya. Sebetulnya kalau saya ya Pak Eko ya, hidup saya ini semua kasih karunia Tuhan ya Pak Eko. Kalau saya melihat kehidupan saya di masa lalu sampai dengan sekarang, saya ini hidup karena kasih karunia Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya itu karena semuanya karena apa ya? Karena karunia-Nya Tuhan. Bahkan saya ikut puasa Esther tuh juga karunia Tuhan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya Pak Eko, itu nggak salah ya kita memiliki suatu harapan ya di dalam puasa kita. Tapi benar kata Pak Eko tadi, tidak semata-mata untuk kepentingan kita pribadi. Tapi kita seperti yang pernah dikotbahkan sama Pak, siapa itu pemimpinnya Full Gospel yang dulu siapa ya, Pak Bernard ya. Pak Bernard pernah menyampaikan bahwa setelah terjadi pemulihan dalam hidup kita, apa namanya, itu ada pembentukan karakter Kristus. Jadi prosesnya itu kita ini hidup kan pasti jatuh bangun ya. Iman kita ini jatuh bangun sampai pada suatu titik di mana kita itu sudah bisa stabil gitu ya. Pada saat itu yaitu itu akan membentuk karakter Kristus. Jadi puasa Esther nih saya kira suatu puasa yang luar biasa ya. Saya juga mengalami seperti yang dibilang Bu Yani itu ya. Jadi pergumulan yang sulit, pergumulan yang sepertinya itu tidak ada jawabannya. Pada saat puasa Esther itu, ya itu tidak saya harapkan ya sebetulnya. Cuma itu menjadi pergumulan pada saat itu. Dan Tuhan itu menjawabnya dengan luar biasa. Sesuatu yang tidak dipikirkan dengan pikiran kita, itu dijawab oleh Tuhan. Dan apa namanya, kita juga memang harus punya motivasi ya dalam puasa Esther itu supaya kita ini bisa bertahan ya. Kayak di dalam puasa itu banyak godaan. Saya dulu pernah tahun lalu ya, waktu puasa diajak makan sama cece saya ulang tahun. Terus makan di restoran yang tidak pernah saya makan. Saya itu sebetulnya suka sama restoran sih baru-baru gitu ya. Tapi berhubung aku bilang, "Ce, aku puasa. Bisa nggak hari Minggu malam?" Minggu malam kan sudah buka puasa ya. Ceko bilang nggak bisa, pokoknya hari Sabtu. Saya bilang, nggak ikut ya. Nggak bisa, kamu harus ikut loh, gitu loh ya. Aduh, ini tantangan yang berat ya. Jadi Sabtu itu ya, aduh saya ini sudah puasa, sudah nggak makan ya, kan lumayan rodok lemes ya hari Sabtu ya. Itu ya harus datang. Jadi saya itu datang, cuman lihat orang-orang ini makan. Ini suatu apa ya ujian ya. Tapi karena kita punya motivasi, karena kita tahu apa yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada kita menikmati jasmani ya. Nah itu membuat kita ini bertahan. Enggak, saya tetap puasa sampai selesai. Seperti itu ya. Mungkin itu aja Pak Eko dari saya. Ya kasih karunia itu tadi ya kalau saya. Ya terima kasih Pak Eko. Ya, thank you Bu Venda. Ini loh, kadang-kadang ini luar biasa. Puasa itu apa ya? Ini supaya kita ini apa ya? Benar-benar, yo kita ini mampu loh. Tadi Bu Venda tadi ngomong, loh kita ini mampu loh. Loh, pangkat sakit wakil ini itu sok mampu gitu menahan loh. Jadi kita kan mampu mengendalikan kedagingan kita kan seperti itu ya Bu Venda ya. Ya, puasa itu. Kita ini mampu mengendalikan kedagingan kita, kenafsuan kita itu kita mampu tuh loh. Nah itu loh, poinnya itu seperti itu. Kita ini belajar untuk kita ini mampu tuh loh.
mampu ya kita dewe gak mampu, tapi kalau bersama Tuhan itu pasti mampu, kan gitu ya. Motivasi yang benar tadi, waduh, ada tujuan yang benar. Tadi Erik tadi ngomong ada orang satu 1% orang itu menyimpang, beberapa orang banyak itu kok sana. Nah, dia gak mampu sendiri, tapi dia punya satu tujuan yang jelas, fokus yang jelas, itu pasti kita akan mampu. Ya terakhir Cik Susan. Halo Pak Eko. Wah, Cik Saya Susan. cuma, Iya Cik cuma Susan. tadi saya tergelitik sekali dengan siapa ya tadi yang mengatakan bahwa hidup kita kadang-kadang kita memposisikan diri kita seperti Tuhan, sedangkan Tuhan memposisikan dirinya untuk menyelamatkan kita untuk Sebagai mati. manusia. Sebagai manusia mati di kayu salib. Pengorbanannya sungguh luar biasa. Nah, kembali ke refleksi diri saya sendiri, ya benar, iman saya kadang-kadang up down. Ya menghadapi Pak Teguh, saya sendirinya juga ada sakit gitu kadang-kadang. Loh, ya sedikit ya ada perasaan gini. Ulang aku lek gak ono ya apa ya Pak Teguh, lek aku gak ono ya apa, kasar katanya itu bisa berpikir yang negatif banget, ketakutan yang berlebihan, overthinking gitu. Iya ya Pak Teguh kayak gini, nanti setelah operasi ya apa ya, gini. Ada rasa seperti itu, ada rasa seperti itu. Tapi lihat Pak Teguh kuat, dia bilang dia mesti bisa, dia bilang gitu, dia yakin sembuh, yaitu imannya dia luar biasa. Dan jadi terus juga ya tadi itu up down dengan cara ya yang tadi melalui doa, melalui semuanya. Ya saya nggak boleh overthinking terus jadi Tuhan gitu jadinya. Nggak seperti itu harusnya. Ya itu sih Pak Eko dari saya. Ya, thank you Cik Nah ini Pak Susan. Eko, Bapak mau ngomong ini. Ya, Iya. ayo Pak Teguh, ayo. Dari tadi. Bentar. Nih. Pak Teguh harus pakai video, Bu. Oh iya. Ya, selamat pagi. Bentar. Iya. Bentar. Kalau Pak Teguh harus pakai video. Semangat terus. Baru bangun. Kok gelap ya? Udah. Udah. Ya, selamat pagi semua. Yuk, pagi. Ya, apa namanya? Dari pengalaman saya ya, selama saya mengalami sakit ini juga ya, sebetulnya perjuangan tebusan Yesus itu lebih dari segalanya lah kalau saya rasakan. Saya yang merasakan jarum tiap minggu 2 kali ini aja udah sakit, kan ditusuk terus ini, cuci darah gitu. Itu udah bukan main, hanya jarum sepanjang kira-kira ya 15 senti ya kira-kira ya, 15 senti jarumnya itu masuk. Itu udah sakitnya, udah saking kebal aja, jadi udah biasa dah. Apalagi yang dipaku ya kan. Jadi dengan pengorbanan itu, saya rasa yang harus kita syukuri adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang harus kita pegang. Jadi iman kita harus berdasarkan apa yang kita yakini, supaya kita itu menjadi kuat dalam segala hal. Itu yang paling penting saya rasa. Supaya kita tidak up and down, supaya kita siap menghadapi apapun yang terjadi. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan supaya kita ini bisa lebih kuat di dalam iman dalam menghadapi situasi apapun juga. Ya, saya bantu doa juga lah dari teman-teman. Mungkin tanggal 18 saya ke Jakarta. Kira-kira bulan April saya pertengahan mungkin akan tindakan untuk operasinya ya. Kira-kira itu yang dari saya. Semoga kita tahun depan ya lewat Zoom bisa ketemu tetap. Tapi secara fisik mungkin tahun depan saya bisa baru ketemu orang ya. Karena saya harus karantina 1 tahun setelah operasi. Terima kasih Pak Eko. Selamat pagi. Luar biasa. Pak Teguh, memberkati Pak Teguh. Ya. Ya, luar biasa ya. Emang memandang Tuhan itu suatu kekuatan buat kita ya Pak Teguh ya. Ya. Kita melihat salib Tuhan itu, salib Kristus itu
secara nggak langsung itu membuat kita ini apa ya, ada suatu kekuatan yang dari dalam tuh ya, untuk kita ini mampu tuh loh. Kita ini nggak ada apa-apaan itu loh. Saya tuh dulu pernah saya sharingkan ya, singkat aja ini ya. Saya punya relasi Pak Teguh, Hmm. sudah ring 3, terus mengalami penjemputan lagi di V-nya itu loh, di T itu loh. Mm-mm. Terus itu semua dokter sudah mengatakan waduh wis gak iso ini. Hanya ada tindakan, tapi tadi resikonya tadi cuma di bawah 10% kalau mau tindakan. Terus akhirnya apa? Dia lakuin tuh loh, seperti itu. Semua dokter di Pinang itu gak ada yang berani. Terus di Cina gak ada yang berani. Sampai keliling anaknya itu mencari dokter yang mempunyai kepastian. Ternyata manusia itu gak ada kepastian. Kepastian itu ada hanya di dalam Tuhan. Terus akhirnya dia tuh operasi Pak Teguh. Yang operasi itu ya sebuah dokter di Singapura tuh ya, dia operasi. Dia tuh waduh, selang itu ya itu dicabut pada waktu dia sadar. Itu terakhirnya seperti itu. Sakitnya minta ampun. Bayang no, kita aja ketelusupan sakitnya minta ampun. Ini selang. Harus dicabut kan dengan kondisi sadar di dalam tubuh, di dalam organ tubuh tuh, jantung itu ya. Nggak tahu yang bagian mana tuh loh. Dicabut loh. Itu sakitnya minta ampun. Bener. Itu melakukan hal yang sama ya dengan Pak Teguh tadi. Dia lihat apa? Dia lihat Tuhan. Hilang. Aduh. Apa artinya infus sih? Tadi Pak Teguh, apa sih artinya jarum sih? Tak gini tuh dibanding dengan paku. Dia sama gitu. Apa sih artinya selang itu, infus sih dibanding dengan Yesusku, gitu loh. Ini loh luar biasa. Karena akhirnya dia kuat, dia mampu gitu loh. Dia akhirnya kuat. Sekarang dia sehat, jalan kuat. 3-5 lantai itu dia naik itu kuat ya itu, nggak ngos-ngosan lagi wis. Ini luar biasa nih Tuhan tuh ya. Ada suatu kekuatan nih. Bukan kesembuhan yang menjadi fokus utama. Saya percaya Pak Teguh bukan kesembuhan yang menjadi motivasi Pak Teguh, ya kan gitu Pak Teguh. Tapi Tuhan itu yang menjadi motivasi Pak Teguh dan juga relasi itu. Akhirnya dikuatkan loh, sabar. Nah ini loh. Terakhir, thank you Pak Teguh. Terima kasih Pak Eko, teman-teman, terima kasih semua. Ya, terakhir Pak Ronald. Silakan langsung. Ya, kalau saya sih Pak Eko ya, terima kasih. Saya kira kita baru mengikuti puasa, ya puasa Ester ya. Saya kira semuanya kita lakukan supaya kita tetap bisa menjaga hati kita pada prinsipnya ya. Menjaga hati kita sekalipun kita ada pergumulan, itu hanya suatu hadiah ya, suatu kerinduan apa yang Tuhan ingin dihidupi di dalam setiap kehidupan kita ini, supaya kita tetap setia, supaya kita tetap melekat kepada Tuhan. Seperti firman yang disampaikan Pak Eko tadi ya, bagaimana mungkin ya orang Israel ya merasa dibebaskan ya, merasa diberkati, bahkan diproteksi ya dari berbagai tantangan ya kalau kita lihat musuh tadi. Tapi mereka itu setelah dilepaskan, mereka itu bersuka cita, memuji Tuhan. Tapi setelah itu mereka lagi berbalik ya, bahkan mencobai Tuhan gitu ya. Ini yang kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, kita tetap konsisten kalau kita bisa bertumbuh, semakin bertumbuh. Dengan adanya puasa, kita semakin meningkatkan kapasitas iman kita gitu ya. Bukan kita itu semakin stagnan. Jadi kita tidak melihat kondisi atau tidak melihat keadaan, tapi kita melihat berfokus kepada Tuhan ya, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, bahkan Dia memberikan nyawa, tubuh dan darahnya untuk setiap kita gitu ya, bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Untuk itu pagi ini sih harapan saya pribadi, kita tidak pernah melihat ya seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita memang pernah waktu ada CM ya, saya sama istri saya ini sampai dia bilang, Han, kalau seandainya satu gitu ya dalam saat teduh, dia sampai gitu loh, dia bergumul sekali, dia takut ya, Tuhan gimana ya Tuhan ya gitu ya, karena dia dulu tahu sejarah historinya saat teduh ini berdiri ya, pada saat
Semua orang ada kekhawatiran, ada pergumulan yang berat. Ini berdiri saat teduh kita ini ya, pada saat mau COVID itu gitu ya, pada saat banyak orang jatuh. Tapi dia bilang, masa sekarang begitu saja katanya. Saya bilang sama dia, tanya Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh tutup, ya ditutup. Kalau enggak, ya udah jalan aja. Sekalipun 1 jiwa ya tetap dilayani. Saya sampai bilang gitu sama dia, tapi dia bilang, ya udah kalau memang begitu. Ya itu, jadi kita itu sama Tuhan, coba ya hati kita ini datang sama Tuhan itu benar-benar bukan melihat keadaan atau kondisi kita, tapi kita tetap melihat kasih karunia Tuhan itu benar-benar nyata di dalam setiap kehidupan kita ini. Ya, sekalipun belum ada jawaban doa, mungkin saya sama istri juga masih proses Pak Teguh sama gitu, tapi kita Pak tetap kuat ya, kita tetap fokus sama Tuhan gitu ya, kita tetap berharap. Kapan ya nggak tahu, cuman Tuhan yang tahu gitu ya, sampai kapanpun Tuhan itu menyertai kita selama-lamanya. Terima kasih Pak Eko, saya kembalikan. Ya, yuk. Thank you semua ya. Jadi kiranya apa yang kita diskusikan hari ini bisa membuat kita ini punya cara pandang yang benar di hadapan Tuhan ya. Gimana kita bisa menyikapi bahwa hidup ini serta-merta bukan hanya sekedar keselamatan, tapi emang ada suatu kasih karunia Tuhan yang benar-benar mengalir dalam diri kita ini loh. Ini loh yang harus kita responi benar. Respon yang benar gitu loh ya. Thank you semua Pak Teguh. Semangat terus Pak Teguh. Be strong in the Lord Pak Teguh. Pak Ronald, makasih pagi. Kita yel. Ayo Pak Kimin, Bu Ana buka semua. Pak Erik, Pak Leo, Bu Venda, ayo buka. Ya. Yuk, yang keras, yang lantang. Bu Venda. Bu Venda. Langsung Melayu, awas kesandung loh. Bu Venda. Pak Eko itu Pak Teguh belum tahu. Bulan Juni ikut epiologi lagi Pak. Ya, minta maaf Pak, saya belum bisa. Saya 1 tahun karantina Pak. Kan di Jakarta Pak Erik, ya, Pak Teguhnya Pak Erik. Oh iya, maaf. Tahun depan aja. Tahun depannya lagi aja, Pak Erik. Ya. Jogetan. Yuk, keluarga saat teduh. Ikut puasa Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep praying. Ya, luar biasa. Yuk, Pak Teguh, doa untuk kita semua, doa untuk Pak penutup, silakan. Terima kasih Bapak, kami syukur untuk pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama Tuhan. Biar Engkau boleh beracara secara pribadi bagi kami Tuhan, sepanjang pagi hingga malam hari ini. Kau jaga, Kau lindungi, Kau berkati apa yang kami kerjakan. Kami percaya Kau juga melindungi seluruh keluarga kami Tuhan, istri dan anak-anak kami. Bukakan jalan-jalan kehidupan, temukan kami dengan orang yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, biar Engkau selalu ada dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Yuk. Thank you semuanya. Ya, Tuhan Yesus berkati semuanya. Mari. Maaf lagi. Have a nice day.